Nah, ketiga, saya mau memperkenalkan nih tadi ya kelas poin yang juga nih sudah digunakan pada saat saya mengajar ya. Teman-teman sekalian juga sudah ada yang bergabung di kelas poin saya. Nah, ini apa sih gitu ya? Ini adalah sebuah tools yang juga bisa membantu kita untuk melakukan presentasi dengan lebih menarik gitu ya, dengan lebih bisa meningkatkan keterlibatan siswa gitu ya. Nah, ini adalah add-ins di dalam PowerPoint. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau download kelas poin ya, tutorialnya sudah ada di mana-mana, di channel saya juga ada. Kalau sudah download kelas poin, maka kelas poin kalau sudah diinstal nanti akan muncul di PowerPoint-nya Bapak Ibu. Jadi PowerPoint-nya ini kan kita sering nih pakai PowerPoint ya kalau kita bikin materi dan lain sebagainya. Nah, itu udah ada di sana. Jadi setiap aktivitas yang tadi saya tayangkan ya, image upload, kemudian short answer, word cloud, itu saya bisa lakukan langsung dari PowerPoint di laptop saya. Nggak perlu di browser yang lain atau nggak menggunakan web-based platform. Jadi sudah langsung add-in di dalam laptop gitu, teman-teman, di dalam PowerPoint maksudnya gitu ya. Jadi itu enaknya dan nyamannya itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini boleh dicoba gitu ya. Nah, ada salah satu fitur yang dikembangkan yaitu fitur ClassPoint AI. Nah, ClassPoint AI ini saya informasikan sedikit ya. Di fitur tersebut Bapak Ibu nanti bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan Bloom Taxonomy. Pastinya Bloom Taxonomy ini bukan hal yang asing ya buat Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sekarang ini udah arahnya seperti saya katakan tadi lebih ke higher order thinking skill. Apalagi dengan adanya AI, adanya teknologi, kita harus sudah mengarahkan anak-anak pada skill-skill yang di atas ini Bapak Ibu. Menganalisa, mengevaluasi, mengkreasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan anak-anak untuk generasi masa depan di mana teknologi dan AI ini akan makin menjadi luar biasa, maka tugas kita adalah mempersiapkan anak-anak dengan kemampuan berpikir yang tinggi gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang juga berkualitas. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada higher order thinking skill. Ini saya refresh aja ya Bapak Ibu ya contoh-contohnya nih. Apabila saya mengajar anak-anak ini mengajar IPA, kemudian pelajarannya adalah tentang hewan vertebrata dengan berbagai kategorinya. Maka kalau pertanyaan saya sebutkan 5 ciri hewan mamalia, itu masih termasuk dalam level remembering ya Bapak Ibu ya, mengingat fakta-fakta. Kemudian kalau pertanyaan saya sudah pertanyaan yang arahnya konsep, jelaskan pengertian mamalia itu. Nah, itu udah pertanyaannya sifatnya understanding. Nah, kalau pertanyaan saya tugas saya lebih dalam lagi nih. Misalnya ini saya minta anak-anak untuk observasi lingkungan di sekitarmu, catat hewan-hewan vertebrata apa saja yang ada, kemudian tuliskan masuk pada kategori yang mana, apakah mamalia, apakah burung, ikan, reptil, atau amfibi. Nah, ini udah pada tahapan aplikasi, Bapak Ibu ya. Ini kalau lihat belum taksonomi, dari yang paling bawah, dari hanya menyebutkan ciri-ciri, memahami konsep, kemudian mengaplikasikan gitu. Mengaplikasikan dia kalau lihat udah bisa, oh itu termasuk kategori burung. Oh lihat binatang di sekitarnya, oh itu termasuk pada kategori mamalia. Oh ini termasuk dalam kategori amfibi. Itu bisa mengaplikasikan konsep tersebut. Nah, tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang higher level gitu ya. Pertanyaan yang arahnya kepada analisa, evaluasi, dan kreasi. Contohnya ini, dari ciri-ciri hewan vertebrata berikut ini, analisalah hewan A, nih misalnya ada hewan A gitu ya, dituliskan ciri-cirinya. Termasuk mana nih? Nah, dia disuruh menganalisa seekor hewan ini berdasarkan ciri-cirinya itu masuk pada kategori mamalia, burung, ikan, reptil, atau amfibi. Gitu. Itu bisa menjadi sebuah soal evaluasi, soal analisa gitu ya. Soal evaluasi ini kalau soal higher order thinking skill Bapak Ibu pasti ada konteksnya biasanya gitu ya, ada konteks-konteksnya. Ini contoh lainnya ya, contoh untuk evaluasi. Menurut pendapatmu dengan mempertimbangkan ciri-cirinya, kategori hewan vertebrata apakah yang paling mudah dirawat di kebun binatang? Wah, kalau udah pertanyaan dievaluasi Bapak Ibu biasanya kita nggak melihat benar salahnya itu pada jawaban akhir. Tapi pada evaluasi itu biasanya kita sebagai guru tuh menilai pada alasan-alasan anaknya. Atau istilahnya kemampuan reasoning skill-nya anak gitu ya. Reason apa yang diberikan gitu, alasannya apa. Nah kalau alasannya ini masuk akal, alasannya ini berdasarkan pada konsep, maka dia sudah memahami konsep gitu. Dan yang terakhir kreasi gitu, kreasi yang paling tinggi ya. Biasanya ini agak susah sih memang membuat soal-soal atau
assessment yang tahapannya pada kreasi. Ini saya random contoh aja ya Bapak Ibu ya. Dari pengetahuanmu tentang mamalia, burung, ikan, reptil, dan amfibi, buatlah kategori hewan baru yang memiliki setidaknya satu ciri dari masing-masing kategori di atas. Wah, ini udah ada unsur kreasinya ya, mengkreasi kategori baru yang ada unsur-unsur ininya gitu, unsur-unsur golongan-golongan lainnya. Nah, ini sekali lagi bentuknya bisa sangat bermacam-macam. Sarannya adalah teman-teman di sini harus memahami, guru-guru harus memahami tujuan pembelajarannya terlebih dahulu apa, baru bisa membuat soal-soal yang higher order juga, gitu ya. Nah, ini sekilas aja tentang higher order thinking skill. Nah, apa nih hubungannya dengan ClassPoint AI? Nah, ClassPoint AI ini bisa mengenerate pertanyaan, Bapak Ibu. Salah satu fitur yang baru dari ClassPoint bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan konten-konten yang kita masukkan di PowerPoint. Dan bukan hanya bisa mengenerate pertanyaan, bisa juga mengenerate pertanyaan yang sesuai dengan Bloom taxonomy yang dipilih gitu ya. Tadi makanya saya ada perkenalan Bloom taxonomy sedikit. Oke, kita lihat video ini dulu sama-sama ya Bapak Ibu ya untuk jadi perkenalannya. Nah, oke. Oke, bentar ya. Nah, semoga itu tadi memberikan inspirasi ya pada Bapak Ibu sekalian nanti dan juga di kelas kita berikutnya dengan Pak Asep dan di lusa dengan Bu Uca untuk udah download dan mencoba nih buat sama-sama pertanyaan-pertanyaan di ClassPoint menggunakan fitur-fitur interaktifnya sekaligus menggunakan ClassPoint AI-nya.